Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Baik, kami dari Panitia Third ESIC atau The Third Educational Science International Conference yang merupakan kolaborasi antara FKIP Universitas Negeri Mula Warman dan juga Research Synergy Foundations. Kali ini akan menjelaskan tentang tata cara atau submissions abstrak dari paper Bapak Ibu untuk dapat mengikuti konferensi ESIC ini. Baik, tahap pertamanya adalah Bapak Ibu harus membuka conference website-nya terlebih dahulu. Bisa diketikkan di website atau di browser Bapak Ibu, bisa dibuka di esicfkipunmul.com. Ya, nanti akan terbuka website conference yang memuat semua informasi terkait ke penyelenggaraan konferensi ini yang insya Allah akan dilakukan secara virtual di tanggal 13 dan juga 14 November 2020. Iya. Sebenarnya semua informasi termasuk juga tata cara dan submission sudah tertera ya Bapak Ibu ya di websitenya, tetapi video ini kami tetap buatkan dalam rangka untuk mempermudah secara praktek ya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dan juga bisa mengulang-ulang jika ada kendala atau hambatan yang dirasa ketika proses registrasi berlangsung. Jadi untuk proses pendaftaran paper Bapak Ibu itu melalui sistem Scholarvane. Sistem Scholarvane ini adalah merupakan suatu operating system dari conference management yang terdiri dari atau yang mencakup kegiatan pre, during, dan post dari konferensi, suatu international konferensi, mulai dari pendaftaran hingga ke proses publikasinya. Kemudian di sini sebenarnya sudah ada submission guideline, jadi Bapak Ibu bisa mengklik. Nah, ini ya, sebentar. Ya, ini adalah, tadi saya klik ini Bapak Ibu, submission guideline. Maka ini adalah tahapan step by step yang bisa dibaca dan juga diikuti oleh Bapak Ibu ya, ketika mendaftar untuk conference ESIC ini. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 tahapan yang harus dilakukan. Oke. Ya, kita akan coba langsung satu persatu Bapak Ibu. Dan pastikan juga field of study-nya sudah termasuk salah satu di antara yang yang sudah tertera di sini. Karena ini nanti akan kita pilih ya Bapak Ibu sesuai dengan kajian keilmuan dari paper Bapak Ibu. Dan ini adalah keynote speakers. Kita akan menghadirkan 9 keynote speaker dari berbagai macam negara untuk hadir juga dan memberikan insight kepada kita di konferensi ESIC nanti. Seperti itu. Ini adalah tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwa untuk submit abstrak terakhir itu dapat diterima oleh panitia hingga tanggal 13 Oktober ya Bapak Ibu ya, atau 1 bulan sebelum penyelenggaraan acara. Kemudian untuk konfirmasi pembayaran ini hanya dilakukan jika Bapak Ibu sudah menerima LOA atau Letter of Acceptance ya. Jadi tidak ada pembayaran sebelum LOA diterima oleh Bapak Ibu. Untuk payment confirmation nanti juga dilakukan melalui akun atau sistem Scholarvane di akun masing-masing Bapak dan Ibu. Itu tanggal 23 Oktober. Sedangkan untuk full papernya yang nanti akan kita teruskan untuk disubmit ke F1000 Research, maka dikumpulkan paling lambat di tanggal 3 November 2020. Ini juga melalui sistem ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini untuk registration fee-nya sejumlah $125 dan mencakup semua fasilitas yang sudah tertera di sini. Jadi nanti proceeding-nya abstrak ya Bapak Ibu ya. Proceeding untuk keluaran konferensi ini adalah berupa abstrak dan juga sudah mempunyai nomor ISBN. Adapun untuk full paper-nya nanti akan kita submit ke F1000 Research Platform yang merupakan Talat dan Francis Group.
Dan jika Bapak Ibu sudah melewati 2 kali open peer review, maka artikel Bapak Ibu akan otomatis terindeks di Scopus dan juga indekser bereputasi lainnya. Seperti itu. Nanti ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah ini publication opportunity-nya, full paper akan kita submit ke F1000 ya Bapak Ibu. Kemudian jika ada nanti yang masih kurang jelas, bisa mengirimkan pertanyaan atau konfirmasi atau apapun ke email info@asikfkipunmul.com maupun melalui WhatsApp ke nomor 0811227479. Atau Bapak Ibu mau ngetikkan pesan di sini juga boleh, tinggal mengetik nama, email, subjek dan pesannya apa, kemudian langsung klik send message seperti itu. Untuk respon rate dari panitia itu adalah 1/24 jam di jam kerja ya Bapak Ibu ya, jam operasionalnya yaitu dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore di hari Senin hingga hari Jumat, hari kerjanya. Kecuali hari libur, maka tidak beroperasi dan akan dijawab di hari kerja berikutnya. Maksimum 1/24 jam. Ya, ini informasi umumnya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke tahapan submit ya. Ya, Bapak Ibu, jadi kita akan mengikuti tahapan yang tertera di submission guideline ini ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau kita klik, maka akan terbuka laman yang submission guideline seperti ini. Dan ini akan kita ikuti satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita ikuti langkahnya satu persatu, maka karena submission dari conference ini berupa abstrak, jadi Bapak Ibu harus mendownload terlebih dahulu ya untuk template-nya. Cara mendownloadnya cukup diklik satu kali, diklik kiri, bukan diklik kanan. Klik kiri 1 kali atau 2 kali seperti ini, ya, maka dia akan otomatis terdownload di browser Bapak Ibu. Kemudian untuk author guideline download-nya ini juga bisa di-download untuk dibaca bagaimana hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ya ketika penulisan. Nah, seperti ini. Dan ini yang di bawah, maaf, yang di bawah adalah ini format untuk papernya ya Bapak Ibu ya. Paper yang nanti akan disubmit ke F1000 ya. Setelah setelah abstrak. Setelah abstrak itu kita submit, maka nanti ketika sudah ada jawaban diterimanya, maka Bapak Ibu akan harus mengirimkan full papernya untuk diproses submissions atau untuk publikasinya ke F1000, maka harus di-download juga papernya, paper formatnya seperti ini, di-download. Ya, sudah terdownload. Ya, kita buka ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, contoh seperti ini. Jadi ini adalah model atau format dari abstrak yang Bapak Ibu harus submitkan ketika mendaftar conference ASIK ini ya Bapak Ibu ya, terdiri dari background, purpose, design, atau metodologinya, findings, research limitation, dan originality, value, dan juga keywords-nya, seperti itu. Dan ini semuanya wajib diisi Bapak Ibu, karena format seperti ini untuk abstraknya juga nanti yang akan dijadikan atau akan dimuat dalam proceeding book ya, proceeding book conference-nya itu karena berbentuk abstrak. Nah, ini nanti akan yang tertera di proceeding book-nya nanti kira-kira seperti ini. Gitu, dengan struktur seperti ini akan memudahkan para readers untuk memahami riset Bapak Ibu secara keseluruhan ya, hanya dengan membaca abstraknya saja, seperti itu. Nah, untuk guidelines-nya, nah ini guideline-nya kurang lebih ya Bapak Ibu, ini kurang lebih abstrak itu harus berisi apa saja, di sini bisa dibaca. Terus kemudian untuk nanti ketika menulis full paper-nya, introduction itu berisi apa saja, literatur review, dan lain sebagainya, ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini nanti untuk yang F1000, ini nanti Bapak Ibu setelah abstrak dari paper Bapak Ibu dinyatakan diterima,
dan juga Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, maka baru bisa mengupload full paper untuk nanti diproses ke submission ke F1000. Adapun template-nya nanti Bapak Ibu mengikuti yang ini ya Bapak Ibu ya. Wajib mengikuti template ini, seperti ini, nanti bisa dilihat. Oke, baik ya. Oke, saat ini yang diperlukan untuk registrasi conference hanya abstraknya saja ya Bapak Ibu ya. Semoga clear. Oke, baik, kita simpan dulu ini. Kita lanjut ke submission ya. Nah, ini seperti ini. Jadi, untuk submission, sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum pernah mempunyai akun Scholarvane sebelumnya, maka Bapak Ibu wajib mengklik tombol sign up atau registrasi terlebih dahulu. Tetapi jika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan sistem Scholarvane atau sudah pernah mengikuti konferensi yang diselenggarakan oleh Research Synergy Foundation sebelumnya dan sudah mempunyai akun, maka Bapak Ibu tinggal mengklik login saja. Baik, sampai sini sudah clear ya Bapak Ibu ya. Saya akan contohkan untuk membuat akunnya dari awal ya, dari registrasi. Sama seperti ini, maka kita klik sign up. Oke ya, nomor 1 ya, klik sign up. Oke. Maka otomatis akan terdirect ke sistem Scholarvane. Nah, kemudian Bapak Ibu harus mengisikan username, password, email, dan juga captcha-nya. Oke, kita tuliskan saja. Ini sesuai username dan password-nya harap diingat-ingat, tapi kalaupun nanti tidak ingat, jangan khawatir karena nanti akan ada email yang berisikan informasi username dan juga password dari Bapak Ibu. Dan ini harus kita masukkan 2 email ya Bapak Ibu ya. Satu adalah personal email, yang satu lagi adalah organisasi email atau email kampus atau email universitas. Jadi kenapa hal ini diperlukan? Karena untuk memastikan bahwa Bapak Ibu menerima email dari sistem, dari Scholarvane. Jadi jika dari terkadang kalau hanya memasukkan organisasi email, terkadang email kampus atau email universitas itu sensitif ya Bapak Ibu ya dalam menerima dalam menerima informasi yang masuk ke inbox-nya. Jadi bisa jadi nanti proksinya ada yang ditutup atau dan sebagainya, jadi ada alternatif Bapak Ibu tetap bisa menerima informasi dari sistem yaitu dengan personal emailnya, seperti itu ya. Dan juga pastikan juga untuk mengecek inbox maupun spam foldernya. Karena bisa jadi email yang dari sistem juga akan masuk ke spam folder ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai sini clear ya? Harus memasukkan 2 email, satu personal email, bisa Gmail, bisa Yahoo, bisa yang lainnya, dan juga organisasi email atau email kampus juga boleh. Kemudian captcha-nya diisi Bapak Ibu, ini adalah penjumlahan biasanya, diisikan hasilnya. 84 tambah 85 sama dengan 89 ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita langsung klik, jika sudah username, password, email, kita klik sign up. Iya, kita tunggu sebentar. Nah, maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun di sistem Scholarvane. Dan saat ini akan terdirect secara otomatis ke halaman login ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ini sudah di halaman login. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan username dan juga password yang tadi sudah didaftarkan ya, sesuai. Nah, sebelum ke sini, Bapak Ibu bisa mengecek email yang tadi sudah didaftarkan. Kita refresh. Nah, maka akan ada email otomatis Bapak Ibu dari coordinator@scholarvane.com. Dan ini terkirim ke dua alamat email ya Bapak Ibu ya, yang tadi email personal dan juga email organisasi. Ini untuk memastikan bahwa email dari sistem diterima oleh Bapak Ibu. Nah, ini adalah username dan password-nya yang tadi sudah didaftarkan. Jadi jangan khawatir jika Bapak Ibu lupa nanti untuk username dan password-nya, Bapak Ibu selalu bisa merefer atau membuka kembali
email yang sudah didaftarkan dan melihat username dan juga passwordnya. Begitu juga jika ingin login ya Bapak Ibu ya, bisa mengklik link ini. Dan jika ada pertanyaan terkait ke sistem, Bapak Ibu bisa menghubungi support@scholarvein.com. Tetapi jika pertanyaannya terkait ke conference, maka Bapak Ibu bisa mengkontak official email address yang ada di conference website, yaitu info@fkipUnmul.com ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita sudah login ya. Kita sudah ada di tahap ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu kita mengisi semua personal data yang dibutuhkan dan juga abstrak yang dibutuhkan. Nah, ini kita klik login, Bapak Ibu. Login. Ya, maka otomatis karena tadi sign up-nya sudah dari website-nya ESIC, esicfkipnmul.com, maka conference name-nya adalah ini Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu tadi login-nya via yang email, maka bisa jadi ini kosong ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipilih, tapi jangan khawatir, bisa dipilih. Pilih conference yang Bapak Ibu ikuti, yaitu di Third Educational Science International Conference, yaitu ESIC 2020 ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah otomatis terisi. Penyelenggarannya 13 dan 14 November 2020. Kemudian diklik next. Dan kemudian personal detail ini wajib diisi dengan sebenar-benarnya data ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nanti ini yang akan tercreate di dalam semua dokumen penunjang konferensi dan juga nanti sampai ke tahap publikasi. Jadi namanya pastikan huruf besar, huruf kecilnya. Terus kemudian Bapak Ibu terdiri dari satu suku kata kah namanya, apa dua suku kata, apa tiga suku kata. Nah, ini dipastikan semuanya terisi dengan sebenar-benarnya. Jadi pastikan tidak ada typo ya, karena ini juga nanti yang akan tercreate secara otomatis untuk sertifikat salah satunya ya. Kalau namanya hanya terdiri dari satu suku kata, maka cukup mengisikan first name-nya saja, tidak perlu mengulang di middle name dan juga last name-nya. Seperti itu. Kemudian diisi semuanya informasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian juga nationality-nya. Saya contohkan Indonesia. Kemudian ya, nationality ini kebangsaannya ya di Indonesia. Country-nya ini adalah country afiliasinya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu yang sedang melanjutkan studi S3, contohnya gitu ya, afiliasinya bisa saja nanti universitas yang ada di luar negeri. Nah, country-nya itu mengikuti country afiliasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kewarganegaraan itu yang relate ke individunya, ke autornya, berasal dari negara orang mananya, seperti itu. Tapi kalau country, dia melekatnya ke afiliasi. Contoh, Bapak Ibu sedang melakukan studi di luar negeri, maka universitasnya bisa ditulis, dan country-nya juga dituliskan sesuai universitas tersebut. Gitu. Kemudian nomor telepon juga penting, Bapak Ibu, untuk diisi, dan diisi juga dengan benar ya. Dengan benar maksudnya nomornya tidak ada yang salah, karena dari sini juga nanti panitia bisa saja menghubungi Bapak Ibu jika ada informasi yang kurang atau ada yang ingin dikonfirmasi terkait ke data Bapak Ibu ya. Jadi pastikan juga nomor telepon yang dicantumkan adalah betul gitu. Kemudian ini juga wajib cantumkan dari mana Bapak Ibu mengetahui tentang Scholarvein, bisa dari conference website, bisa dari kolega atau bisa dari internet. Saya contohkan misalnya tahu dari website ya. Bapak Ibu bisa menuliskan website-nya ya, seperti ini. Next. Kita klik next. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih field of study dari paper Bapak Ibu yang akan dipresentasikan nanti di conference. Masuknya kemana? Semuanya ini di ranah edukasi ya Bapak Ibu ya.
Contohnya adalah higher education. Dan ini, jika Bapak Ibu yang mendaftar adalah sebagai penulis pertama, maka ini dicentang Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu yang mendaftar bukan penulis pertama atau mendaftarkan atas nama paper yang lain dalam arti kata Bapak Ibu bisa jadi penulis kedua atau penulis ketiga gitu ya, maka ini bisa diisi dengan penulis pertama paper yang akan mendaftarkan siapa. Ya, jadi bisa sama atau bisa berbeda tergantung ya. Dan juga ini untuk co-author, jika papernya terdiri dari lebih dari satu author, bisa 2, bisa 3, 4, atau 5, maka ini bisa dimasukkan semuanya, dan wajib ya Bapak Ibu, ini wajib dicantumkan semuanya co-authornya, nama, institusi, dan juga country-nya. Misalnya ada penulisnya ada 4, maka 1 penulis utama, dan 3 untuk co-authornya ya, seperti ini, nanti diisikan semuanya. Ini wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya contohkan tidak ada dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap mengisi abstrak detailnya ya Bapak Ibu. Di sini adalah sebenarnya kalau kita buka, ini sama seperti format yang sudah ada di yang tadi kita download ya Bapak Ibu ya sebelumnya ya. Nanti kan Bapak Ibu akan menyesuaikan nih sesuai dengan abstrak paper dari Bapak Ibu. Saya contohkan di sini seperti ini dulu ya. Saya langsung kopikan ya. Nanti disesuaikan tentunya ini yang sudah diisi yang sesuai dengan artikel Bapak Ibu ya, judulnya dan sebagainya. Dan di sini ada petunjuknya kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa untuk mengcopy paste maka hanya bisa dilakukan melalui keyboard shortcut. Jadi tidak bisa diklik kanan paste ya, karena hal ini untuk memprevent terjadinya dengan alasan sekuritas dari sistemnya. Jadi hanya bisa dilakukan Ctrl+C dan Ctrl+V atau Command+C dan Command+V. Seperti itu. Contoh ya, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengetik ulang. Judulnya adalah misalnya apa gitu ya. Tapi saya contohkan, misalnya saya contohkan dari sini ya. Maka ini Ctrl+C atau Command+C, kita blok dulu, kita pilih. Kemudian Ctrl+V. Ya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah abstrak. Total keseluruhan abstrak itu tidak melebihi 350 kata ya Bapak Ibu ya. Dari background sampai originality atau value. Dan semuanya harus terisi. Jadi tidak ada yang kosong ya. Karena kalau ada yang kosong, nanti ketika point review berarti ada satu poin yang tidak dapat diakses ya, dan bisa jadi itu menentukan artikel Bapak Ibu mengalami major revisions atau minor revision atau bahkan rejected bisa saja. Gitu. Jadi pastikan ini mengisi semuanya. Ctrl+C, Ctrl+V ya Bapak Ibu ya. Purpose ini nanti tentunya ini disesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu isi ya. Seperti ini, sesederhana ini Bapak Ibu. Ctrl+C, Ctrl+V, lengkapi semuanya hingga ke bagian keywords. Seperti ini. Limitations. Originality. Dan keywords. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Sudah semuanya terisi ya? Betul ya? Oke. Selanjutnya, ini adalah presenter name-nya. Yang akan presentasi nanti siapa? Ini juga wajib untuk dicantumkan, karena ini nanti yang akan tertera di conference program. Jadi, pastikan sudah mengisi sesuai dengan siapa nanti yang akan presentasi. Jika Bapak Ibu terdiri dari 2 penulis, katakanlah, atau lebih dari itu ya, maka bisa saja nanti yang jadi presenter adalah author-nya, misal ya, gitu. Jadi tinggal dipilih saja nanti yang presenter siapa, dari apakah penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, dan sebagainya. Saya contohkan sini, saya kembalikan lagi ya. Oke. Maka dia akan terisi otomatis Bapak Ibu yang sesuai data yang kita isikan di atas tadi.
Nah, ini abstraknya kita upload Bapak Ibu. Ya, ini kita upload, tetapi yang tanpa author detail atau blindnya ya, versi blindnya. Karena yang blind ini nanti yang akan kita kirim ke reviewer untuk dilakukan proses review konten. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi abstrak yang ini, tadi sesuai template, Bapak Ibu cukup mendelete bagian author hingga affiliation dan email, cukup di-delete seperti ini, ya. Terus kemudian di save as, kemudian bisa diberi nama blind abstrak, mungkin nanti nama Bapak atau Ibu juga bisa. Dan kita save. Ya, seperti ini ya. Oke, blind abstraknya kita upload Bapak Ibu. Ini ya, blind abstraknya ya. Nah, ini blind abstraknya kita upload. Ini corresponding email otomatis terisi secara defaultnya adalah dari email yang terregistrasi di sistem ya Bapak Ibu ya. Tetapi jika corresponding emailnya bisa jadi berbeda, contoh katakanlah yang ke author 1 atau ke author 2, maka ini bisa ditulis ya. Bisa ditulis seperti itu. Jadi bisa diganti. Tergantung nanti corresponding emailnya terkait ke artikel itu siapa gitu. Sampai sini sudah clear ya Bapak Ibu ya? Mudah ya? Tinggal mengisikan abstraknya, terus juga mengupload mengupload blindnya. Jangan lupa untuk diupload blindnya karena ini nanti yang akan kita teruskan untuk kita teruskan untuk reviewer ya. Oke, lalu kita pilih next. Ya. Selanjutnya adalah registration fee Bapak Ibu. Seperti yang tertera di conference website dan juga poster, maka dipilih yang virtual conference ya Bapak Ibu ya, yang ini ya. Virtual conference seharga 125 US dollar. Kemudian yang dikosongkan saja, hanya milih ini saja, virtual conference. Kemudian pilih next Bapak Ibu. Next. Dan ini adalah summary-nya, Bapak Ibu harus cek kembali apakah sudah betul atau belum. Jangan sampai ada informasi yang salah, karena ini nanti akan tercreate menjadi dokumen untuk proceeding dan juga sertifikat dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan ini sudah betul, field of study-nya juga sudah betul sesuai, judulnya, nama penulisnya siapa saja juga sudah, background-nya, komponen dari abstraknya sudah terisi semua, keywords, dan lain sebagainya. Jika sudah betul, Bapak Ibu tinggal mengklik I confirm that all information above is correct, and then Bapak Ibu klik submit. Nah, begitu Bapak Ibu klik submit, sebenarnya ini tahapannya sudah selesai untuk registrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah sampai poin 5, itu artinya Bapak Ibu sudah berhasil meregistrasikan abstrak Bapak Ibu untuk mengikuti conference. Tahap selanjutnya yaitu tahap review. Dan Bapak Ibu selalu bisa memonitor dan juga mengecek registration status dan progresnya sudah sampai mana dengan cara login kembali ke akunnya ya, seperti ini ya. Karena setelah proses review selesai, biasanya sekitar 7-10 hari kerja, itu akan ada email notifikasi otomatis dari sistem yang menyatakan apakah artikel Bapak Ibu diterima ataukah ada revisi dan lain sebagainya. Ya. Adapun untuk LOA, untuk hasil review, untuk invoice, maka bisa di-download mandiri ya di sini ya, ini poin 7 ya. Nah, ini kita ke sini. Bapak Ibu di dashboard-nya follow event. Nah, ini adalah menu-menunya ya Bapak Ibu ya, menu-menu yang ada di dashboard akun Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih klik registration status, kemudian main paper.
Dan jika Bapak Ibu ada, nah ini ya, submission, ini tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh Bapak Ibu semuanya dalam konferensi ini. Jadi sudah clear statusnya saat ini sudah sampai mana, dan sedang di mana, dan selanjutnya apa, dan lain sebagainya. Jadi saat ini Bapak Ibu sedang dicek plagiarism review-nya oleh komite. Jika plagiarism review lolos, maka dilanjutkan ke content review. Jika content review lolos, maka Bapak Ibu akan ada di fase acceptance dan menerima email notifikasi secara otomatis, ya, yang menyatakan Bapak Ibu sudah diterima di konferensi ESIC ini. Dan selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu melakukan pembayaran, dan juga mengupload full paper ya Bapak Ibu ya, kan, yang akan diteruskan untuk ke publikasi yaitu submit ke F1000. Nah, ini conference day dan juga ini nanti publikasi seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu ada yang ingin diganti, dalam arti kata ternyata ada menemukan suatu typo atau apa, itu bisa diklik di sini ya Bapak Ibu ya, edit artikel. Tetapi ini hanya bisa dilakukan di awal. Sebelum paper Bapak Ibu melalui atau berhasil melalui plagiarisme dan juga konten. Jika sudah ada di sini, maka perubahan itu hanya bisa dilakukan dengan cara menghubungi panitia ya, Bapak Ibu nanti akan, dari admin nanti akan membantu untuk mengadjust. Jadi pastikan kembali informasinya sudah benar. Kemudian jika Bapak Ibu mempunyai 2 paper yang ingin didaftarkan di konferensi ESIC ini, atau mungkin 3 paper di mana Bapak Ibu sebagai penulis pertamanya, maka tinggal mengklik add more papers ya Bapak Ibu ya, di sini ya. Jadi pastikan jika Bapak Ibu mempunyai 2 paper atau 3 paper, itu pastikan untuk, jadi sebelum proses review berlangsung, Bapak Ibu mendaftarkan secara bersamaan, seperti itu. Di depan ya. Karena kalau sudah melalui proses review, nanti berbeda lagi. Di sini klik to add more papers, jika punya 2 paper atau 3 paper. Nah, ini bisa mengisi kembali ya paper kedua, berbicaranya di field of study apa, apakah masih sama atau tidak. Terus kemudian diisi kembali seperti ini, first author-nya, seperti itu, artikel title, dan lain sebagainya, ini diisi kembali, dan di-upload lagi, ini untuk, so ini blind abstract ya Bapak Ibu ya, blind abstract-nya ya. Blind abstract-nya, terus kemudian di-save. Maka otomatis nanti akan tersimpan ya, seperti itu. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu kita balik lagi ke sini. Jika tadi sudah menerima, tadi ya, sudah statusnya dinyatakan plagiarism review dan juga content review, maka bisa mendownload nanti LOA dan sebagainya di sini. Download main paper. Ya. Kita akan coba kami contohkan. Oke. Sembari kita menunggu proses, karena saya akan mencontohkan ketika artikel ini sudah lanjut ya, lanjut ke proses berikutnya. Saya akan mencontohkan dulu ke email ya. Kita refresh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tadi sudah successful registrasi, maka ada email otomatis Bapak Ibu. Sebentar loading. Nah, seperti ini. Ini artinya jika Bapak Ibu menerima email ini, abstrak Bapak Ibu itu sudah masuk ke dalam sistem. Sudah terrecord ya. Dan sedang melalui proses berikutnya, yaitu di tahapan review ya, seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa dibaca Bapak Ibu. Ini adalah FAQ yang biasanya sering ditanyakan ya. Contoh berapa lama proses reviewnya gitu kan? Sekitar 7-10 hari kerja. Terus kapan saya akan mendapatkan notifikasi acceptance-nya? Maka setelah proses review selesai, otomatis Bapak Ibu langsung mendapatkan notifikasi artikel status dari yang sudah didaftarkan ya, apakah
accepted, accepted with revisions, atau mungkin rejected, seperti itu. Dan jika Bapak Ibu tidak menerima email, baik itu di inbox maupun di spamnya, jadi harus dicek juga ya Bapak Ibu ya, jika ketika sudah mendaftar, submit, apakah menerima email ini atau tidak. Jika tidak, dan itu sudah berlangsung selama 14 hari, maka Bapak Ibu bisa menghubungi panitia ya Bapak Ibu ya, di kontak email yang tersedia di website ataupun di nomor WhatsApp yang tersedia di website, seperti itu. Dan registration fee hanya dapat dibayarkan jika Bapak Ibu sudah menerima notifikasi acceptance atau sudah menerima LOA dan invoice-nya ya, seperti itu. Dan registration fee ini belum termasuk untuk jurnal publikasi ya Bapak Ibu ya. Sudah tertera juga informasinya di website dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Ya. Ini akan saya log out dulu, nanti kita lihat ada perubahan status ya Bapak Ibu ya. Setelah melalui proses review. Kita log out, terus kita masuk kembali. Kalau Bapak Ibu lupa, bagaimana cara mengakses kembali Scholarvane ini, Bapak Ibu selalu bisa merefer ke email ya, ke email yang dikirimkan oleh Scholarvane, seperti ini, untuk login. Nah, selalu bisa merefer ke sini. Itu ya. Oke, ini kita close aja yang ini. Oke. Masukkan username dan password-nya dan kita login. Kita tunggu sebentar. Saat ini kita ini ya Bapak Ibu ya, monitor dan cek. Dan kita akan mencoba melihat ini ya, ketika kita sudah mendapatkan email notifikasi. Diterima, maka kita bisa mendownload dokumen-dokumennya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh jika sudah lolos plagiarismnya maka menjadi hijau seperti ini. Jika sudah lolos content review-nya maka menjadi hijau juga seperti ini. Dan saat ini Bapak Ibu dinyatakan sudah diterima. Dan itu artinya juga sudah ada notifikasi ya Bapak Ibu ya. Ini email baru. Acceptance letter notifications. Itu artinya ini adalah email otomatis tadi ya, yang berisikan bahwa congratulations bahwa artikel Bapak Ibu sudah diterima untuk dipresentasikan di konferensi ESIC 2020, seperti itu. Dan ini adalah tahapan selanjutnya yang harus dilakukan Bapak Ibu di sini, ya. Bapak Ibu di email ini tidak akan ada attachment. Kenapa? Tidak akan ada attachment LOA karena ini Bapak Ibu. LOA, invoice, dan review result itu bisa di-download secara mandiri lewat akun Scholarvane Bapak Ibu, ya. Jadi di email ini tidak akan ada attachment LOA maupun invoice ataupun hasil reviewnya ya. Nah, caranya seperti apa? Tadi kita klik login lagi. Sini ya, klik login. Nah, terus kemudian kita mengklik menu download Bapak Ibu. Menu download, kemudian main paper. Nah, ini adalah semua dokumen yang diperlukan yang bisa Bapak Ibu download secara mandiri ya, termasuk LOA-nya, invoice-nya, dan juga hasil review plagiarismnya berapa persen, dengan menggunakan Turnitin. Kemudian juga konten review-nya, itu ada masukan apa dari author untuk improvement untuk paper Bapak Ibu, itu juga bisa di-download, dan juga letter of acceptance. Contohnya nanti letter of acceptance-nya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini contohnya, ya. Ini adalah LOA yang menyatakan, atau letter of acceptance yang menyatakan artikel Bapak Ibu sudah diterima untuk konferensi ESIC 2020, dan full papernya nanti akan direview dan juga akan disubmit ke F1000 Research ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan di halaman kedua LOA Bapak Ibu, ini adalah berisikan payment informations.
Jadi Bapak Ibu bisa melakukan payment, karena tahapan selanjutnya yaitu melakukan payment. Itu bisa melakukan secara online, yaitu caranya seperti ini, masuk ke akun, ini ya, caranya seperti ini. Itu ada di sini, di registration status, main paper. Ini ya Bapak Ibu ya, select registration status, insert basic, kemudian klik main paper, terus di bawah ini ada go to payment Bapak Ibu ya. Sama ya instruksinya ya. Jadi ini sebenarnya instruksi bagaimana cara melakukan payment pun tertera juga di LOA ya. Ini tinggal diklik go to payment. Nah, ini untuk yang online alias bisa menggunakan credit card atau debit card ya, selama dia sudah Visa atau Mastercard. Seperti itu. Nah, nanti bisa di continue. Apakah kredit atau debit, bisa Visa, Mastercard atau GCB. Atau dana online banking, seperti itu. Nah, ini bisa diisi Bapak Ibu ya, bisa diisi. Pastikan informasi yang diisikan juga benar supaya berhasil ya. Biasanya kalau tidak berhasil itu karena ada informasi yang mungkin typo atau salah seperti itu. Emailnya, nomor telepon, nomor kartunya, expired date-nya, dan juga kode CVV yang ada di belakang kartu. Jadi tinggal di pay now, maka dia akan dia akan terproses secara otomatis ya. Ini untuk payment online. Tetapi jika Bapak Ibu melakukan bank transfernya bisa via ATM, via mobile banking, via internet banking, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu bisa melakukan transfer ke rekening ini ya Bapak Ibu ya, Bank Danamon. Kemudian gunakan yang ini untuk akun Indonesia ya, atau untuk Indonesia region menggunakan yang ini ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini juga tertera juga sama di invoice. Jadi Bapak Ibu bisa mengacu ke LOA maupun ke invoice ya, sama saja. Ini untuk akun rekening banknya juga sudah tertera di invoice, dan juga nominalnya juga bisa dilihat ya, seperti itu. Adapun harganya itu bisa mengikuti konversi rate yang ini ya Bapak Ibu ya, yang ada di registration status main paper. Untuk transaksi rupiah, dan ini jika menggunakan falas gitu. Tapi yang rupiah biasanya di sini. Baik, sampai di sini clear ya Bapak Ibu ya, bahwa setelah acceptance, tahap berikutnya adalah kita melakukan payment. Setelah payment baru kita bisa mengupload full paper dan baru bisa mengupload presentation file atau PowerPoint-nya ya. Oke. Untuk PowerPoint maksimum tanggal 7 November Bapak Ibu ya, sudah diupload di sini ya, ke PowerPoint-nya ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, tahapannya ya sudah jelas ya. Nanti tadi di mana cara mendownload LOA di sini ya, download main paper. Nah, ini LOA dan sebagainya. Ini consent letter ini nanti untuk keperluan publikasi Bapak Ibu. Jadi di-download dulu saja, di-download, diklik satu kali. Ini nanti jika ini setelah konferensi ya prosesnya ya, setelah konferensi berlangsung, maka Bapak Ibu harus menyatakan consent letter yang menyatakan kesediaan untuk diproses lebih lanjut ke proses publikasi jurnalnya atau yang akan kita submit ke F1000 ya. Itu harus diisi dan ditandatangani dan diupload ulang nanti di sini. Nah, ini menu publication, menu upload, menu PowerPoint presentations. Ini hanya dapat dibuka jika Bapak Ibu sudah melakukan payment. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan payment, maka wajib hukumnya untuk mencantumkan bukti transfernya. Jadi diklik Bapak Ibu ya, diklik yang ini, payment confirmation, kemudian klik submit payment, diisi apakah menggunakan credit card, apakah bank transfer, diisi amount-nya, tanggalnya, dan ini upload filenya bisa berbentuk JPEG atau berbentuk PDF. Kemudian diklik submit. Jangan lupa diklik submit. Nah, nanti dari pihak panitia, pihak Scholar Vein, juga akan melakukan cross-check apakah sudah
masuk atau belum. Jika sudah, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke upload full paper ya untuk publikasinya nanti, dan juga mengupload PowerPoint presentasinya. Seperti itu. Baik, kalau kita lihat di sini ya, sudah ya, LOA sudah, nanti ketika sudah payment, nah ini ketika sudah payment mengupload bukti transfernya, maka bisa mengupload untuk PowerPoint presentasi dan juga full papernya. Dan kemudian sudah selesai, yaitu bisa langsung ke atau menunggu untuk conference day-nya. Baik, sampai di sini semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan step by step bagaimana cara melakukan atau mendaftarkan abstrak dan juga mengupload full paper Bapak di sistem ya untuk the Third Educational Science International Conference yang akan diselenggarakan tanggal 13 dan 14 November nanti ya, gitu secara virtual. Baik, semoga sudah jelas, tetapi jika pun ternyata masih belum jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi email ini dan juga WhatsApp di ini ya, 0811227479, dan tim kami akan merespon paling lambat 1 kali 24 jam kerja dan juga di hari kerja. Seperti itu, semoga informasi ini dan video ini dapat membantu versi lebih visual dari tahapan ini ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya diikuti juga bisa sebenarnya. Gitu, seperti itu. Ya, semoga ini dapat bisa membantu dan jangan khawatir jika ada kesulitan atau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi panitia. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama FKIP Universitas Mula Warman dan juga Research Synergy Foundations. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam konferensi The Third Educational Science International Conference ini. Baik, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.